Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Yonafi. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Beda Ketinggian Air pada Basin terhadap Efisiensi dan Produktivitas Destilasi Air Tenaga Surya. Adapun di sini untuk pembimbing satu saya yaitu Ibu Dr. Insinyur Nikoto Caturwati MT dan juga pembimbing dua saya yaitu Bapak Yusuf Yusuf STMT. Ya, langsung saja. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama, kebutuhan air minum masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia, terutama pada saat musim kemarau. Bahkan pada saat musim penghujan pun banyak juga air-air yang istilahnya tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian, nah, adapun harapannya adalah destilasi surya ini dapat menjadi sumber air bersih alternatif sebagai untuk memenuhi kebutuhan air layak minum. Nah, adapun rumusan masalah yang pertama yaitu ketinggian air optimal yang menghasilkan rata-rata air yang lebih banyak. Kemudian volume hasil destilat dan efisiensinya. Ketiga yaitu bagaimana kualitas air hasil destilasinya. Nah, nanti akan kita uji. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ketinggian air yang optimal. Kedua yaitu mengetahui hasil dan efisiensinya. Ketiga yaitu mengetahui kualitas air hasil destilasinya. Nah, batasan masalah yang pertama yaitu air baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sungai. Yang kedua yaitu pengambilan datanya dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Ketiga, pengambilan data dilakukan pada cuaca tidak hujan. Keempat, bahan destilatornya berupa kaca dengan double slope dan kemiringan 45 derajat. Nah, di sini juga menggunakan dua alat destilasi. Alat yang pertama menggunakan ketinggian air yang konstan atau tetap sebagai pembandingnya, dan alat kedua menggunakan ketinggian air yang divariasikan. Nah, adapun tinjauan pustakanya, ini ada penelitian destilasi surya sebelumnya, yaitu pernah dilakukan oleh Rio Aditya Putra, melakukan eksperimen dengan metode ketinggian air juga. Jadi Rio Aditya Putra ini juga menguji dengan ketinggian air, namun dia menggunakan yang single slope atau satu kaca saja sebagai destilatornya. Kemudian, nah ini ada definisi dari destilasi surya itu sendiri, yaitu adalah proses pemisahan antara air bersih dan air zat pengotor dengan bantuan tenaga matahari. Jadi dengan memanfaatkan tenaga matahari, alat destilasi surya ini bekerja untuk memisahkan air bersih dengan zat pengotor tadi. Nah, ini prinsip kerja destilasi surya. Prinsipnya yaitu memanfaatkan penguapan dan pengembunan dalam proses pemisahan zat. Nah, di sini yaitu kita menginput air baku pertama, kemudian setelah dimasukkan ke dalam sistem destilasi, maka pada saat waktu siang hari dengan bantuan intensitas radiasi matahari yang cukup, maka alat destilasi tersebut akan bekerja untuk memisahkan zat pengotor dengan air bersih tadi. Nah, air bersih tadi mengalami proses penguapan kemudian pengembunan di kaca reflektornya atau kaca destilatnya. Nah, setelah itu kemudian akan menghasilkan outputnya adalah air bersih. Nah, kemudian ini ada efisiensi destilasinya, yaitu efisiensi merupakan perbandingan energi panas untuk menguapkan air kotor atau air baku yang menjadi produk air bersih terhadap besarnya radiasi matahari yang diterima oleh platnya dengan selang waktu tertentu. Di sini ada metodologi penelitiannya. Yang pertama ada diagram alirnya. Pertama mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, kemudian instalasi sensor dengan alatnya juga, kemudian masukkan air pada alat destilasi. Setelah itu kemudian sesuaikan yang satu tadi alatnya dengan ketinggian yang tetap, kedua yang ketinggian yang divariasikan. Setelah sesuai, maka dilakukanlah pengujian alat. Nah, setelah pengujian alat dilakukan, maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dan kemudian dianalisa dan dibuat kesimpulannya. Nah, ini ada kriteria air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492
tahun 2010, kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa parameter-parameter wajib yang harus dipenuhi untuk air tersebut dikatakan air layak minum. Gitu. Nah, ini ada setup alat destilasinya. Sini saya menggunakan, pertama ada kaca reflektor dengan 45 derajat. Tadi ada dua buah ya. Kemudian basinnya dengan dimensi 108 cm dikali 60 cm dengan ketinggiannya 30 cm. Kemudian ada sensor cahaya, sensor temperatur juga. Kemudian ada Arduino menggunakan, dan di sini pipa talangnya menggunakan pipa PVC. Terus kemudian ada wadah air penampung hasil destilatnya. Kemudian, nah ini ada hasil dan pembahasannya. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka didapatlah beberapa hasil. Yang pertama, ini ada perbandingan temperatur air terhadap intensitas cahaya. Nah, bisa dilihat dari grafik yang telah dilakukan pengujian bahwa untuk yang warna biru ini adalah air yang saya variasikan. Grafik berwarna biru. Untuk yang berwarna orange itu ketinggiannya yang tetap. Pada gambar sebelah kiri atas itu ketinggian, perbandingan ketinggian antara 8 dengan 10. Dapat dilihat bahwasannya untuk temperatur airnya itu pada ketinggian 8 lebih tinggi atau lebih panas ya daripada yang 10-nya. Nah, untuk yang sebelah kanan atasnya yaitu pada dibandingkan ketinggian 12 cm dengan yang 10 cm, di mana ketinggian 12 cm itu temperaturnya di bawah ketinggian 10 cm. Nah, kemudian yang bawah, yang grafik yang bawah yaitu perbandingan ketinggian 6 cm terhadap yang 10 cm. Dapat dilihat bahwa ketika awal mungkin sampai tengah hari itu untuk ketinggian yang 6 cm ini memiliki ketinggian yang cukup ya, di atas yang perbandingannya yaitu 10. Namun ketika menjelang sore hari itu ketinggiannya temperaturnya mulai turun gitu, sehingga yang 10 ini masih unggul, temperaturnya lebih tinggi. Nah, ini juga ada hasil pengujian perbandingan temperatur temperatur udara dalam basin kaca dalam terhadap hasil destilat. Nah, ini juga dapat dijadikan kesimpulan bahwa untuk ketinggian untuk hasil destilat itu mulai muncul ketika temperatur kaca dalam lebih rendah daripada temperatur udara dalam basin. Nah, ini dapat dilihat pada grafik di mana uap air mulai ada ya. Jadi mulai menghasilkan alat tersebut, dan grafiknya bisa dilihat bahwa untuk ketinggian yang 8 yang memiliki jumlah hasil destilat yang banyak seperti itu. Nah, ini ada hasil pengujian tiap jamnya. Jadi bisa dilihat bahwa untuk yang ketinggian 8 cm ini itu unggul di tiap waktu ya terhadap yang 10-nya. Bahkan sampai pukul 8 pagi lagi itu untuk yang 8 cm lebih unggul. Nah, untuk yang 12 cm ini hasilnya lebih sedikit dibandingkan pembandingnya yaitu 10 cm tadi di tiap waktu. Nah, untuk yang 6 cm itu hasilnya jauh lebih banyak ya ketimbang yang pembandingnya. Namun ketika pukul 8 esoknya hari itu hasilnya jauh di bawah pembandingnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada juga perbandingan hasil efisiensinya. Ini juga dapat dilihat bahwa untuk yang ketinggian 8 cm terhadap 10 cm ini lebih unggul. Dalam 3 hari ini, maksudnya dari hari ke-1 sampai hari ke-3 itu lebih unggul hasilnya daripada pembandingnya. Sedangkan untuk dua ketinggian yang lainnya itu jauh di bawah, seperti itu, terhadap pembandingnya. Nah, ini juga tadi ada hasil pengujian. Hasil pengujian ini berdasarkan grafik yang sebelumnya, di mana ini menggambarkan bahwa persentase tiap jamnya hasil dari destilatnya.
Nah, rumusnya itu adalah selisih hasil air destilat tiap waktu dibagi dengan hasil air 10 cm selama 24 jam dikali 100%. Dapat dilihat hasilnya bahwa untuk yang bernilai positif itu dia berarti jumlah destilatnya lebih banyak terhadap pembandingnya. Seperti itu. Nah, untuk yang bernilai negatif itu jumlah hasil destilatnya itu lebih sedikit daripada pembandingnya, yaitu yang 10 cm tadi. Nah, ini juga ada hasil pengujian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Ada beberapa parameter yang memang sudah memenuhi kriteria, seperti kekeruhan, terus kemudian kloridanya, terus kemudian juga sulfat, seperti itu. Amoniaknya juga. Namun, ada beberapa parameter juga ternyata yang masih jauh, malah jauh gitu. Seperti nilai pH-nya, seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, ketinggian air optimal pada ketinggian 8 cm dengan hasil air tadi destilatnya yaitu 1397 ml per harinya. Kemudian nilai efisiensinya pada ketinggian air 8 cm yaitu dengan 36,55%. Tadi dengan dimensi basin yaitu 108 cm kali 60 cm kali 8 cm. Kemudian yang ketiga, hasil air destilat masih belum memenuhi syarat sebagai air layak konsumsi. Tadi seperti nilai pH-nya yang malah cenderung asam, seperti itu. Nah, adapun saran, yang pertama sebaiknya ditambahkan untuk saluran input air ke dalam basin. Jadi, untuk meminimalisir yang namanya buka tutup alat destilatnya ya. Kemudian membersihkan pipa talang air yang akan digunakan untuk destilasi, jadi sebaiknya juga ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian, seperti itu. Sebaiknya dilakukan juga treatment agar suhu awal air sama. Kemudian juga dilakukan pengecekan berkala pada micro SD. Ini tujuannya agar mengecek bahwa tidak ada yang kesalahan data atau mungkin datanya tidak masuk. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu tidak menggunakan sensor cahaya dari Arduino-nya ya, karena hanya memiliki range 0 sampai 54.000 lux, sedangkan dengan menggunakan sensor manual, cahaya manual itu bisa mencapai 100.000 lux pada waktu siang hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.